Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana langkah ataupun cara untuk melakukan registrasi pendaftaran KIP kuliah tahun 2024. Jadi buat kamu kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti SNBP dan SNBT, yuk simak videonya sampai habis ya. Pertama sekali kita langsung buka aplikasi Google Chrome. Lalu kemudian kita masuk ke website kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita pilih login siswa. Nah, kemudian karena kita melakukan pendaftaran baru, kita pilih daftar baru. Untuk melakukan pendaftaran baru, kita memerlukan NIK, NISN, NPSN atau nomor pokok sekolah nasional, kemudian email aktif. Nah, kita isikan saja NIK, NISN, dan NPSN ini, kemudian email, lalu kita klik nanti proses selanjutnya. Nah, setelah kita mengisi NIK, kemudian NISN, dan NPSN, serta email, lalu kemudian kita klik proses selanjutnya untuk melakukan registrasi awal. Selanjutnya ada pemberitahuan data, dan di sini ada bacaan. Pastikan data berikut sudah sesuai dengan identitas Anda. Kita periksa kembali nama kita, kemudian asal sekolah, kemudian tanggal lahir, dan di sini kelihatan status sosial ekonominya. Lalu kemudian isikan kembali email untuk sebagai konfirmasi. Selanjutnya kita klik centang. Saya menyatakan data yang diinput dalam proses pendaftaran akun KIP kuliah sudah benar. Lalu kemudian klik daftar akun. Setelah itu nanti kita akan dapat notifikasi untuk pendaftarannya dilakukan berhasil. Kemudian kita periksa email, lalu kita klik ke halaman login. Selanjutnya kita periksa email, apakah ada email datang dari KIP kuliah, kemudian kita buka. Nah, di sini informasi akun KIP kuliah sudah ada dari email KIP kuliah yang masuk ke email kita. Kemudian di sini akan kita diberikan nomor pendaftaran, kemudian kode akses yang digunakan untuk melakukan login siswa. Kita catat baik-baik dan simpan baik-baik nomor kode pendaftaran dan kode akses ini untuk melakukan login KIP kuliah. Supaya lebih mudah, kalian bisa copy saja nomor pendaftaran dan kode aksesnya. Nah, untuk melakukan pengisian data, kita harus login ke akun kita tadi dengan menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses yang didapat melalui email tadi. Kemudian kita isikan di sini, lalu kita klik masuk. Selanjutnya kita bisa melakukan pengisian biodata dengan cara klik perbarui data. Untuk melakukan foto pribadi ini kita bisa mengupload pas foto, kemudian klik browse, kemudian kita pilih pas fotonya dan klik open. Selanjutnya kita isi data yang belum terisi di akun KIP kuliah ini, mulai dari agama, kemudian alamat tempat tinggal, lalu kota kabupaten tempat tinggal. Kita periksa kembali, isi nomor telepon, nomor handphone. Lalu kemudian terakhir apabila telah mengisi data semua, lalu klik perbarui data. Selanjutnya kita masuk ke menu keluarga untuk pengisian data-data keluarga. Dan di sini kita isikan perbarui data keluarga. Langkah pertama kita isi foto bersama keluarga, kemudian isi nomor kartu keluarga. Selanjutnya kita akan mengisi informasi ayah dan informasi ibu. Mulai dari status hubungan, kemudian pendidikannya, kemudian pekerjaan ayah, dan detail bagaimana pekerjaan ayah. Demikian juga dengan informasi ibu, mulai dari pendidikan, kemudian pekerjaan ibu, dan detail pekerjaan ibu. Kamu ceritakan sedikit di sini. Selanjutnya, kalian bisa mengisi jumlah tanggungan orang tua dan nomor telepon orang tua. Setelah semua data terisi, kamu bisa melakukan perbarui data keluarga. Nah, langkah berikutnya kalian bisa masuk ke tab prestasi. Kalian bisa tambah prestasi untuk prestasi yang pernah kalian raih selama SMA.
dan di sini hanya bisa mengisi 3 prestasi. Apabila tidak memiliki prestasi, kamu bisa langkahi saja data ini. Kemudian klik menu rencana. Selanjutnya klik perbarui rencana. Untuk menu perbarui rencana ini adalah rencana apabila kalian nanti kuliah di suatu kota, bagaimana rencana tinggalnya. Apakah bersama keluarga, atau kos, atau sewa. Kalian bisa isi, contohnya misalnya kos, kemudian dukungan keluarga iya. Kemudian transportasi asal, misal dari jalur darat. Kemudian transportasi harian, mungkin kendaraan umum atau naik angkot. Biaya transportasi, untuk biaya transportasi di sini adalah biaya transportasi sehari-hari yang kamu butuhkan untuk ke kampus kamu. Selanjutnya, apabila semua telah diisi, lalu kita klik perbarui rencana. Langkah berikutnya kita masuk ke menu seleksi. Pada menu seleksi ini kita bisa mentautkan seleksi apa yang akan kita ikuti dengan data-data KIP kuliah yang telah diisi tadi. Kalian bisa pilih SNBP ataupun SNBT ataupun seleksi mandiri. Apabila kalian mengikuti SNBP, maka kalian bisa klik daftarkan seleksi ke SNBP. Kemudian apabila gagal di SNBP dan mengikuti SNBT, maka kalian pilih nanti juga untuk daftarkan seleksi pada waktu SNBT. Demikian juga untuk seleksi mandiri nantinya. Setelah semua selesai proses pendaftaran, kalian akan mendapat kartu registrasi KIP kuliah. Proses pengisian data yang seperti ini yang memiliki 4 tahap. Apabila kalian terdata di dalam DTKS dan P3KE Desil 2. Apabila tidak terdata DTKS ataupun PPKE, maka akan memiliki 6 tahap. Nah, berikut ini contoh NIK siswa yang terdata dalam P3KE Desil 7 atau tidak terdata di DTKS. Sehingga isiannya ada 6 tab, yaitu biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, kemudian seleksi. Untuk pengisiannya hanya akan bertambah di bagian ekonomi, rumah, dan aset. Kalian bisa pilih tab ekonomi, kemudian klik perbarui ekonomi. Di dalam tab detail ekonomi ini kalian bisa masukkan dokumen pendukung keadaan ekonomi, kemudian perbaharui pekerjaan ayah atau wali, penghasilan ayah, kemudian pekerjaan ibu, penghasilan ibu, dan catatan-catatan hutang piutang lainnya. Lalu kemudian klik perbaharui ekonomi. Selanjutnya masuk ke menu rumah. Untuk di menu rumah kalian bisa masukkan foto rumah tanpa beban, kemudian foto ruang keluarga, dan masalah kepemilikan serta tahun perolehan, dan kemudian isi data-data yang diterima ataupun yang diminta pada dokumen berikut. Lalu kemudian selanjutnya kalian bisa pilih aset. Nah, untuk aset kalian bisa tambahkan aset yang kalian miliki. Nah, untuk selanjutnya sama dengan proses pengisian data yang pada sebelumnya tadi. Lalu kemudian kalian pilih seleksi. Kalian bisa pilih seleksinya apakah SNBP ataupun UTBK SNBT. Nah, demikian tutorial pembuatan akun KIP kuliah dan pengisian dokumen-dokumen yang diminta di dalam website kuliah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.